Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Bab 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku dan karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Gembala atau orang upahan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, dimanapun Anda berada. Di dunia ini, orang saling menghina dan saling merendahkan. Kata larangan berupa, "Jangan begitu," rupanya sudah tidak relevan dan tidak lagi mempan, karena setiap orang memiliki alasannya tersendiri untuk menghina dan merendahkan orang lain. Apapun itu, buah kehidupanlah ukurannya. Buah kehidupan itu lahir dari nurani seseorang. Maka ketika seseorang dengan begitu bebasnya menghina dan merendahkan orang lain untuk menegaskan kualitas dirinya, toh buah kehidupanlah yang akan membuktikan hal itu, bukan kata-kata atau alasan orang melakukan hal tersebut. Saudara-saudariku terkasih, minggu keempat Paskah ini, mata hati kita semua diarahkan kepada Yesus sebagai gembala yang baik. Kita perlu ingat bahwa sebutan Yesus sebagai gembala yang baik bukanlah kata-kata yang diciptakan Yesus tentang dirinya, namun adalah ungkapan hati para penulis kitab suci, yakni murid-murid Kristus yang mengalami betapa sosok kegembalaan itu benar ada dan hanya dalam Yesus. Kualitas itulah yang dialami oleh mereka yang bersaksi tentang Dia. Mereka mendengar ajaran Yesus yang menyebut dirinya gembala yang baik, dan mereka menulis itu karena mereka mengalami bahwa sikap dan tindakan Yesus benar menunjukkan bahwa Ia adalah seorang gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Yesus telah menunjukkan cintanya kepada mereka yang lapar dan yang sakit, pengampunannya kepada mereka yang berdosa, bela rasanya kepada orang-orang terkucil. Ia juga menunjukkan kegembalaannya kepada jiwa setiap orang dan mengungkapkan pengenalannya. "Aku telah melihat engkau duduk di bawah pohon ara." Demikian kata Yesus kepada Nathanael, yang menunjukkan bahwa Yesus mengenal pribadi setiap kita. Ia juga membuktikan bahwa Dialah gembala yang baik ketika Ia harus rela menderita, sengsara dan wafat demi dosa-dosa manusia. Sementara ada juga seorang upahan yang menyebut dirinya juga sebagai gembala yang baik.
dengan beberapa kualitas yang ia lekatkan pada dirinya. Seberapapun orang mengklaim diri demikian, toh dari buahnya lah orang akan mengenal diri kita yang sebenarnya. Rasul Petrus berkisah bahwa Yesus adalah sumber keselamatan. Di dalam Dia ada keselamatan dan tidak ada keselamatan di luar Yesus. Saudara-saudariku terkasih, sekarang bukan saatnya kita beromantisasi tentang gembala baik, yakni Yesus, karena tidak ada gunanya lagi. Saat ini membutuhkan gerakan hati untuk menunjukkan sikap kegembalaan tersebut dalam setiap tugas dan panggilan kita sebagai orang beriman kepada Kristus. Saat ini juga bukan zamannya lagi untuk menunjukkan kepada dunia betapa buruk orang lain, untuk menegaskan betapa berkualitasnya diri kita. Toh dari buahnya lah orang akan merasakan bahwa apakah kita ini benar-benar baik atau tidak. Berjuanglah untuk menghayati hidup di dalam Yesus sebagai gembala yang baik, karena kata-kata tidak lagi menjadi mempan dan tidak zaman untuk membuktikan betapa kita ini gembala atau kita ini orang-orang upahan yang hanya mencari upah dalam setiap pekerjaan yang kita jalani di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua.